Diduga depresi, seorang pengungsi asal Afghanistan melakukan aksi bakar diri siang tadi. Informasi tersebut terangkum dalam Fokus Eye Newsroom hari ini. Diduga depresi karena tak kunjung mendapat perhatian dari UNHCR, seorang pengungsi asal Afghanistan melakukan aksi bakar diri siang tadi. Dalam video amatir, pria ini sudah menyiram dirinya dengan minyak dan menyiapkan korek gas. Sejumlah pengungsi lain sempat berupaya menghalangi, namun pria ini tetap membakar dirinya. Pria itu kemudian dibawa ke rumah sakit karena mengalami luka bakar di sekujur tubuhnya. Pasangan suami istri pemilik kafe sempat viral gara-gara sang istri mengaku hamil, akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Pasangan ini dilaporkan karena menyebarkan berita bohong hingga membuat publik, khususnya warganet, resah. Usai diperiksa, pasangan ini akan ditahan di Mapolres Goa. Pengemudi mobil sedan mewah yang melawan arah di Tol Jor telah ditetapkan menjadi tersangka. Meski demikian, tersangka tidak ditahan karena harus menjalani pemeriksaan terkait dugaan penyakit demensia yang dideritanya. Dari hasil pemeriksaan, polisi akan memanggil saksi ahli hukum pidana untuk menentukan gugur tidaknya tindak pidana oleh tersangka. Satu dari dua pelaku begal nyaris tewas dikeroyok massa usai merampas telepon genggam warga di Jalan Raya Bekasi Ujung Menteng, Cakung, Jakarta Timur. Massa kian beringas setelah mengetahui sepeda motor yang digunakan pelaku juga hasil membegal seorang dewasa. Tanpa ampun, warga menghakimi seorang pelaku yang tertangkap merampas handphone di Jalan Raya Bekasi Ujung Menteng, Cakung, Jakarta Timur. Warga berhasil menangkapnya setelah pelaku terjatuh dari sepeda motor karena menyenggol pembatas jalan. Warga kian geram setelah mengetahui sepeda motor pelaku juga hasil membegal seorang remaja. Diancam, diambil handphonenya, dan baru dia agak pergi jauhan sedikit, dia langsung motornya ditendang. Dan si pelaku yang berjumlah 5 orang melakukan lagi di Ujung Menteng. Dan motor si pelaku ini hasil rampasan dari adik saya. Tugas Polsek Cakung yang datang ke lokasi mengamankan pelaku dan membawanya ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk mendapatkan penanganan medis. Polisi tengah memburukan pelaku yang lolos dari pengejaran warga. Seorang kakek bernama Kasmito di Demak, Jawa Tengah terancam 2 tahun penjara karena membacok pria yang diduga maling ikan. Upaya penyelesaian di luar pengadilan atau restoratif justice ditolak jaksa penuntut umum karena penganiayaan yang dilakukan terdakwa terbilang berat karena mengakibatkan pria terduga maling cacat seumur hidup. Peristiwa pembacokan terjadi saat kakek Kasmito memergoki korban yang hendak maling ikan di kolam pemancingan. Kakek Kasmito lalu menyerangnya dengan senjata tajam. Sebelum korban sempat mengajak damai berupa ganti rugi biaya pengobatan, namun kakek Kasmito menolaknya. Bacok. Kita sudah terhubung dengan pakar hukum pidana Universitas Al-Azhar, Suparji Ahmad, untuk membicarakan persoalan ini. Assalamualaikum, selamat malam Pak Suparji. Malam, Mas Abraham. Iya, Pak Suparji, amatan Anda mengenai kasus ini? Ya, saya melihat tuntutan 2 tahun ya pada Mbah Minto oleh JPU ini mengusik rasa keadilan publik gitu loh. Karena terlalu positivistik gitu dengan melihat konteks bahwa Mbah Minto itu dianggap memenuhi unsur pasal 351 ayat 2 KUHP. Ya, kita hargai pada dasarnya apa yang telah dilakukan oleh jaksa penuntut umum, bahwa dalam pandangannya perbuatan Mbah Minto ini memenuhi unsur pasal 351 ayat 2 KUHP dan upaya restoratif justice tidak berhasil dilakukan karena tidak terjadi perdamaian, bahwa yang bersangkutan tidak minta maaf, dan kemudian apa yang dilakukan tergolong serius akibat hukumnya kepada korban. Maka kemudian terjadilah sebuah tuntutan 2 tahun itu. Dalam konteks ini menurut saya, kalau
ada konteks pembelaan diri, seharusnya tidak sampai pada tuntutan 2 tahun tadi itu. Karena apa yang dilakukan oleh Mbah Minto ini memenuhi unsur pasal 49 KUHP, yaitu bela paksa. Bahwa ada serangan, dalam arti serangan ini tidak pada fisik tetapi termasuk kepada materi, kepada harta, ya. Sehingga Mbah Minto ini adalah melakukan pembelaan diri. Seharusnya melihat konteks ini dijadikan pertimbangan untuk sebagai alasan pembenar kepada Mbah Minto untuk tidak dituntut sampai 2 tahun tadi itu, terlepas dari akibat perbuatan hukum tadi itu. Karena bahwa apa yang dilakukan adalah bagian dari membela diri tadi itu. Pak Suparji, kalau disebutkan ada beberapa alasan yang memberatkan Mbah Minto, salah satunya adalah sempat menghilangkan barang bukti golok, kemudian juga kondisi korban yang cacat seumur hidup. Bagaimana menjelaskan keadaan ini? Ya, itu bagian dari yang menjadi pertimbangan dari jaksa penuntut umum. Tetapi pada sisi yang lain kan perlu juga dilihat alasan-alasan meringankan gitu loh. Misalnya harus diketahui mengapa Mbah Minto melakukan itu gitu ya. Karena memang faktanya dia dalam posisi membela diri tadi itu. Ada orang yang tanpa hak masuk ke pekarangannya dan kemudian membahayakan bagi dirinya, membahayakan bagi hartanya, maka dilakukan pembelaan diri. Mungkin saja jaksa penuntut umum punya dalil bahwa seharusnya tidak sampai melakukan pembacokan karena nanti misalnya cukup saja dengan menghardik, dengan mengusir dan lain sebagainya. Jadi kembali pada pertanyaan bahwa menghilangkan barang bukti dan lain sebagainya tadi itu mestinya juga diimbangi dengan alasan yang meringankan. Dalam hal ini adalah kondisi Mbah Minto termasuk juga usianya. Bagaimana kemudian kita melihat bahwa yang bersangkutan sudah tua dan juga berpikir juga tentang bagaimana kondisi lembaga pemasyarakatan, lembaga tahanan yang kapasitasnya kelebihan dan sebagainya. Jadi seharusnya dalam pandangan saya dalam rangka mewujudkan keadilan itu tuntutan tidak seberat itu gitu loh. Apakah penolakan restoratif justice oleh jaksa penuntut umum dinilai tepat? Ya, restoratif justice itu kan bagian dari upaya penyelesaian secara kekeluargaan. Bagaimana keadilan itu direstor, bagaimana keadilan itu dipulihkan, yang berarti adalah melibatkan korban. Dalam hal ini korban memaafkan. Maka ketika korban tidak memaafkan dan pelakunya juga tidak minta maaf, maka secara formalistik memang restoratif justice menjadi tidak terpenuhi. Tetapi terlepas konsep penerapan restoratif justice tadi itu, seharusnya kan dalam rangka mewujudkan keadilan tidak menuntut seberat itu, karena lagi-lagi bahwa seandainya menggunakan konsep restoratif justice secara positif, secara persyaratan formil maupun material itu tidak terpenuhi. Tetapi terlepas dari itu kan mestinya jaksa juga bisa menggunakan pertimbangan-pertimbangan lain untuk tidak menuntut seberat itu. Karena apa? Bahwa yang bersangkutan tadi sudah kita pahami sebagai pembelaan diri tadi itu, dan pada sisi yang lain ini juga menjadi presiden buruk gitu. Karena apa? Di suatu saat nanti ketika orang terancam, ada maling misalnya, ada pencuri itu, terus kemudian dibiarkan saja, terus kemudian ketika akan melakukan pembelaan khawatir masuk penjara, ini juga bisa berbahaya. Jadi harus dipertimbangkan tentang kemungkinan yang akan terjadi. Dikhawatirkan seandainya nanti ada tindakan-tindakan melawan hukum, misalnya seorang pencuri, terus kemudian kita tidak perlu membela diri karena khawatir masuk penjara, kan bisa berbahaya. Maka untuk itu menurut saya kita masih menunggu keadilan dari hakim, apakah tuntutan itu akan dipenuhi atau kemudian bisa meringankan atau vonisnya nanti gitu. Baik, terima kasih Pak Suparji Ahmad, pakar hukum pidana sudah berbincang bersama kami. Kesal puluhan tahun akses jalan rusak tak diperbaiki, ratusan warga Lebak berunjuk rasa. Mereka menuntut Bupati Lebak mundur karena tak bisa membuktikan janji kampanyenya. Ratusan warga dari 4 desa di Kabupaten Lebak, Banten menggelar long march di sepanjang jalan rusak yang telah 10 tahun tak tersentuh perbaikan. Selain menghambat aktivitas jalan, warga rusak ini kerap menyebabkan kecelakaan. Ironisnya, jalan ini merupakan satu-satunya akses jalan bagi warga untuk beraktivitas.
Warga mendesak Bupati Lebak mundur karena tidak mampu membuktikan janji kampanyenya yang salah satunya akan memperbaiki akses jalan rusak ini. Sebagai bentuk sindiran, warga menanam pohon pisang di jalan rusak. Rencananya, masa akan menggeruduk kantor bupati untuk menyuarakan kekecewaan mereka. Warga juga mengancam tidak akan berpartisipasi dalam pilkada karena lelah hanya diberi janji kosong belaka. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Evakuasi kucing warga yang tercebur ke sumur sedalam 12 meter berlangsung dramatis. Informasinya sesaat lagi untuk Anda.